Di dekatnya aku lebih tenang, bersamanya jalan lebih terang. Tetaplah bersama. Oke, kembali lagi kita di acara yang luar biasa, Nubis yang muda yang berbisnis. Wow, masih semangatnya luar biasa. Memang di episode yang berikut ini menyajikan seorang inspirator atau sumber inspirasi yang luar biasa. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan sesuatu yang luar biasa kepada para pemirsa di rumah, pembisnis dan para teman-teman yang ada di gedung Serbaguna Universitas Sanggabuana. Karena kita berada di acara Nubis Ghost to Push dan kita sekarang berada di Universitas Sanggabuana. Pertanyaannya gini, apakah Anda ketika melakukan bisnisnya itu walaupun kecil, tapi Anda semuanya punya keinginan untuk bisa besar? Ada? Betul sekali, ada. Karena yang satu ini menjadi sumber inspirasi kita, itulah orang yang memutusnya dari coba-coba saja. Dari yang kecil, dan beliau punya harapan yang besar untuk membuat bisnisnya menjadi besar luar biasa. Namun seperti biasa saya tidak sendiri. Saya bersama dengan orang yang luar biasa, orang yang begitu banyak memberi inspirasi kepada begitu banyak pemirsa di Kota Bandung khususnya dan di Indonesia pada umumnya, karena program kita ini, acara Nubis ini ditonton bukan saja di Bandung TV, tapi bisa streaming, bahkan bisa dilihat yang ulangnya melalui YouTube. Wow. Dan orang yang satu ini yang akan dampingi saya, begitu memberikan inspirasi kepada begitu banyak orang termasuk saya sendiri. Untuk itu berikan aplaus yang luar biasa buat Coach Mariza. Kau bersama dia. Apa kabar Coach? Luar biasa. Luar biasa, Mr. Luar biasa. Kita masih smart ya di Universitas Sanggabuana ini ya. Betul sekali. Betul, kita akan membahas hal. Saya rasa ini bisnis yang sangat relevan buat para pebisnis, khususnya anak muda. Anak muda. Iya. Dan apalagi di Kota Bandung. Di Kota Bandung yang yaitu jelas. Bisnis kuliner. Kuliner. Ya. Gitu. Ini rasanya tidak akan lepas dari konsep butuhan need. Ingat manusia tuh kalau menurut Maslow punya 5 need kebutuhan. Satu adalah paling dasar basic need. Di basic need itu ada namanya sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Betul, yang akan kita bahas di sini adalah bicara masalah pangan. Pangan. Iya, betul. Dan lebih spesifiknya tentunya yang berhubungan dengan Kampung Tengah. Betul, ya. Dan itu akan selalu diisi ya. Gitu. Bagi siapapun nanti yang bertanya, kita akan dapatkan, saya berharap ada 2 orang nanti akhir acara kita akan berikan hadiah door prize kepada 2 orang yang penanya ya. Siapkan diri Anda yang mau bertanya dan akan memilih nanti, pasti banyak yang mau bertanya nanti. Dan gimana Coach, kira-kira bisnis potensial bisnis kuliner di Kota Bandung ini gimana Coach? Kalau bicara masalah bisnis kuliner, dari banyak yang saya temui ya, baik itu konsumen ataupun binaan saya, ya anak-anak mahasiswa saya, mereka pengen jadi bisnis di bidang kuliner. Ya, kenapa? Bang, kalau bicara masalah basic need itu tidak akan habis. Ya. Hanya masalah kita bicara apa sekarang? Bicara bisnis. Bicara bisnis tidak semata-mata bicara namanya need. Kan? Iya. Yang bicara bisnis itu harus bicara 2 konsep lagi di atasnya. Need adalah dasar. Yang saling menentukan besar ini adalah want. Want itu apa? Ya. Keinginan. Boleh saja need kita tetap, relatif tetap terhadap apa? Makanan. Tapi want-nya berbeda-beda gitu. Iya. Nah, oleh karena itu apa? Seorang entrepreneur yang berbisnis kuliner dia harus masuk ke want. Tapi gak cukup juga gitu. Apalagi? Ada yang ketiga lagi. Wow, namanya demand. Permintaan. Kalau bicara masalah want itu gak ada batasnya. Yang batasi want itu adalah adanya permintaan. Permintaan itu apa? Keinginan yang dibatasi, yang didukung oleh daya beli. Ini akan kita lihat nanti dari ibu narasumber kita hari ini. Baik. Sumber inspirasi kita pada episode kali ini adalah seorang wanita cantik. Beliau juga punya kemampuan Coach. Selain hobinya masak dan ini menjadi core bisnis beliau. Beliau juga ini adalah instruktur dancer. Wow. Ya, jadi memang di usia beliau ini masih kelihatan segar bugar. Betul sekali. Baik.
Mungkin pembisnis muda di rumah dan para teman-teman mahasiswa yang ada di Universitas Sanggabuana ini tidak sabar lagi. Siapakah yang menjadi sumber inspirasi pada episode kali ini? Jangan kemana-mana, kita akan menghadirkannya setelah yang mau lewat ini. Tetap di Nubis. Everybody knew you're a liar. Everybody knew you were a player. Everybody knew you would never serious with your love again. And I tell you once again, baby. Can be dark, can be strong, but with you, it's not a light alone. Oke, masih bersama di acara Nubis. Luar biasa. Baik, tiba saatnya kita di segmen kedua, Coach. Di segmen ini kita akan menghadirkan sumber inspirasi buat kita semuanya dan kita akan bahas tuntas apa dan bagaimana bisnis. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dan apa pelajaran yang kita ambil Betul dari sekali. kehadiran dan inspirasi kita. Baik, sebelumnya kita akan saksikan profil beliau berikut ini. Halo Permisa, nama saya Ibu Cia. Saya punya usaha di bidang catering yaitu Cia Permanta Catering. Saya berusaha catering dari tahun 2000 sampai sekarang. Saya pikir saya ibu rumah tangga daripada saya di rumah nggak ada kerjaan, daripada main yang nggak karu-karuan. Saya coba yang saya bisa lakukan setiap hari apa gitu. Jadi saya coba untuk bisnis di bidang kuliner. Saya senang untuk kalau ada tantangan gitu, bikin seperti tumpeng harus menghias, terus yang banyak tantangan pokoknya di bidang kuliner saya suka. Produk unggulan saya saat ini itu bikin nasi burger. Ya, nasi burger itu isinya ada woku ikan tuna, ada dendeng balado, ada rendang, ada ayam teriyaki. Dan dia nasi burgernya ada nasi burger nasi putih dan nasi kuning. Nasi kuningnya bukan nasi kuning yang biasa kita bikin, nasi kuningnya khas Sulawesi. Dan sambalnya sambal pedas banget dari Sulawesi, itu sambal setan. Saya ingin membantu perekonomian keluarga saya dan ingin membuka banyak lapangan kerja yang baru. Saya setiap hari ada catering untuk rumah tangga, itu catering sehat, dimana saya cateringnya buat orang-orang yang tertentu, ibu-ibu yang sepuh atau anak-anak yang saya tidak memakai penyedap atau kayak gula terlalu banyak atau garam gitu, buat makanan yang sehat aja gitu. Terus setiap hari saya ada masuk ke kantor untuk nasi box. Terus kadang ada nasi dus, tumpeng, nasi tumpeng oncom. Oke, sudah lihat profil beliau dan saya sudah berkesempatan untuk mencoba nasi burgernya, Coach. Dan memang pedes. Pedasnya dan setan banget. Setan banget. Oke, kita tidak perlu lama-lama lagi. Untuk itu kita undang Mbak Cia Lamusu. All those crazy things you didn't take a body just to wait with it. You're always there, you're everywhere, but I know I wish you were here. Apa kabar Mbak Cia? Kabar. Wow, luar biasa ya.
Bisa? Oke, terima kasih udah hadir ya sore ini Sama-sama. untuk sharing kepada pebisnis muda maupun di kampus USB ini. Ya bicara tentang bisnis kuliner tentu habis-habisnya ya. Sepakat nggak kalau bicara kuliner? Sekarang kalau ada yang 2.000, 1.500. Udah cincai ya, Iya, gitu, gampang saya ya gitu. Dan malah sambil beliau masak juga menerima pesanan mungkin 2.000 sambil beliau juga ngajar dance kalau salah. Iya, kadang kan kita nggak setiap hari ada pesanan banyak. Iya. Oke. Kalau yang catering harian saya ada gitu, Iya, betul. nasi dus sedikit ada Iya, setiap iya. hari. Kalau lagi nggak ada kerjaan kan kalau masak itu saya dari pagi jam 4 subuh udah bangun. Selesai mungkin jam 12 siang karena jadwal orang makan Betul, makan siang. makan siang. Iya, Jadi iya. sebelum jam 12 udah harus ada di rumah. Iya, iya, betul, Udah. betul, Jam betul. 10, jam setengah 11 udah di tempat. Betul. Jadi setelah itu saya Kosong kan? bebas, kosong. Kosong. Jadi kadang-kadang saya ngajar dance. Oh, aplaus dulu ya. Jadi bisnis kuliner sambil bisnis Dance. Hobi-hobi. Oke, iya. Hobi. Tapi datangkan uang juga nggak? Dapat juga. Aplaus lagi dong ya. Oke, mungkin Kos lebih dalam lagi Ya, betul. yang kita bahas nanti segmen ketiga sebelumnya. Kira-kira mungkin apa Kos untuk bisa digali dari Mbak Cynthia ini untuk bisa Bucia. diakses kepada ya Bucia Bucia ya. Wah, Oke. Bucia, maaf, Ibu Inilah Cia, ya. yang menjadi tantangan buat para pebisnis gitu. Bahwa kalau bisnis kuliner kalau di Bandung menurut saya bisnisnya adalah udah jenuh. Bandung itu adalah kalau kiblatnya kuliner di Indonesia. Tentu kita nggak boleh menyerah ya. Kita tidak boleh menyerah dan pelajaran yang kita ambil nanti adalah bagaimana Bucia ini bisa mengambil satu ceruk pasar yang benar-benar dia kuasai dan itu butuh gitu. Pasar itu butuh produk yang benar seperti yang beliau sampaikan. Konsepnya nanti adalah Mister, bagaimana kita bisa memilih model atau strategi bisnis di bidang kuliner yang masih bisa kita menekan pasar. Karena apa? Persaingan itu udah sangat tinggi saat ini gitu. Kegagalan saya dulu tahun 2008 berbisnis kafe adalah di sini. Ya. Mungkin kalau Ibu Cia sendiri melihat bisnis kuliner ini, apa Ibu sadar bahwa ini banyak pesaing Ibu nih? Banyak banget. Nah, gitu ya. Di rumah saya itu, satu gang saya itu ada 3 catering. Nah, tentunya Tapi rezeki kan Tuhan yang menentukan. Pada akhirnya close dulu ya keyakinan ya. Ya. Keyakinan pada namun kan tentunya Kita harus percaya diri. tapi selain P kemudian keyakinan mungkin ada strategi yang Ibu lakukan? Seperti misalkan melayani konsumen yang khusus yang di kan Iya. mungkin yang itu enggak ya? Ya gini kalau kita intinya kalau kita berusaha Oke. kita selalu senyum aja menghadapi orang walaupun pantasan senyum terus Ah, ya. walaupun kita umpamanya salah atau kita harus terima karena kita kan jual jasa ya gitu. Jadi kalau ada yang komplain apa itu kan masukan buat kita buat untuk kita depan lagi. Betul Oke. sekali. Luar biasa Iya, iya, iya. strategi Mister. Baik, mungkin Mariza, kita akan gali lebih jauh lagi baik. dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Mbak Cia Cia ini, ya Mbak Cia ya. Mungkin Ya. kalau saya panggil Ibu agak ketuaan, ini senyum terus di akhirnya jadi lebih mudah sekali. Mbak Cia mungkin Betul, lebih tepatnya. betul. Kalau boleh tahu Mbak Cia ini, kalau Lamusu, saya teringat oleh seorang artis, mungkin idola saya juga mungkin, Cynthia Lamusu. Ada hubungan Iya. apa dengan Lamusu? Adik sepupu Oh, ada sepupu. Emang aslinya dari mana? Sulawesi Gorontalo. Gorontalo ya. Iya. Gorontalo itu terkenal dengan kulinernya juga Binte Binde Biluhuta. Biluhuta. Betul, betul. Dan itu saya berkenan, saya tidak nolak Bubur kalau diajak. Manado. Ya, bubur Manado. Ituan. Oh gitu, Lintuan. Oke. Baik, nanti kita akan mengulas tuntas di segmen berikutnya. Dan Coach Merisa juga akan mengulas lebih jauh lagi apa dan bagaimana strategi bisnis yang akan diterapkan untuk bisnis Mbak Cia yang bisa diaplikasikan dalam bisnis teman-teman atau para pebisnis muda yang ada di rumah. Dan kemana-mana tetap di acara Nubis yang Damn, damn, damn. Wanna do you have you here, here, here? I wish you were here.
Oke, kembali lagi di acara Nubis. Yeay. Baik, Coach Meriza, sebelum kita lanjut, saya punya kebiasaan dalam setiap acara Nobita. Di sini ada satu gelas penuh. Ya. Mbak Cia, mana gelas ini memberikan sebuah gambaran. Coach Meriza bantu saya di sini sebentar karena butuh dukungan moral Anda. Oke, saya bisa minta apa nanti Coach? Sedikit jadi asisten aja, dipegang dulu. Oke. Sebuah usaha apabila kita lakukan dengan luar biasa, ya, seperti ini. Ya, dia bisa memberikan manfaat dan keberkahan kepada yang kecil. Seperti ini juga. Dan pada akhirnya semua siapapun Anda ketika bisnis itu dijalankan dengan luar biasa, maka dia menghasilkan seperti ini. Kalau nggak tepuk tangan nggak apa-apa. Dan menyehatkan. Langsung diminum ya. Buat asistennya nggak dikasih ya? Iya kalau. Oke, Coach Meriza. Oke. Kira-kira strategi apa yang akan kita terapkan untuk bisnis seorang Mbak Cia Lamusuh? Silakan Coach. Baik para pebisnis muda di rumah maupun di kampus USB ini. Bicara tentang kuliner tentu kita tidak akan pernah habis-habisnya. Karena sekali lagi saya bilang bahwa kuliner itu bicara masalah need. Hanya masalahnya ketika kita hanya berbisnis kuliner sampai kita nggak akan bisa unggul. Kenapa? Terlalu banyak pesaing. Mbak Cia buktiin. Di dalam kompleks dia, dalam gang dia katanya ada 3. Oke lah. Beliau bilang Tuhan yang punya rezeki, yang ngasih rezeki buat kita. Tapi itu bukan suatu jawaban yang harus kita aminkan 100% ya gitu. Tapi saya lihat ada beberapa hal mendasar yang dilakukan. Saya terinspirasi dalam satu buku yang selalu saya baca ya dimanapun ketika saya lagi namanya Borrowing Brilliance. Rahasia sukses dengan meminjam gagasan orang lain. Ini luar biasa. Konsep yang dibangun di sini adalah kreativitas. Dalam buku ini diulas bahwa memang satu karakter entrepreneur membedakan dia karyawan adalah dia harus kreatif dan inovasi. Apa itu? Kreativitas secara sederhana saya pahami bahwa kemampuan seseorang untuk mengembangkan ide. Untuk apa? Memecahkan masalah. Bagi saya kalau seorang entrepreneur berbisnis kuliner hanya menawarkan satu produk, hanya memenuhi need konsumen, itu bukan seorang entrepreneur. Dia bukan kreatif. Dia akan ditinggalkan oleh konsumen dia. Oleh karena konsep kreatif itu harus kuat. Nah, di sini di buku ini Borrowing Brilliance bagaimana kita meminjam ide orang lain. Ada satu statement luar biasa di sini. Dia begini, hampir 99% orang di dunia ini melakukan, tolong ingat, hampir 99% orang ini melakukan namanya peniruan. Meniru. Seorang siapa? Penemu siapa? Thomas Alva Edison. Berapa kali dia melakukan percobaan? Oke. Dia sebenarnya melakukan peniruan atas apa? Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan sendiri. Ini dia ceritakan di sini. Oleh apa? Bahwa harus dipahami bahwa dalam bisnis ketika kita mengembangkan kreativitas, kita bisa melakukan meniru apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Itu penting. Buktinya apa? Contoh, waktu ujian UTS ya, selesai ujian UTS, kita ngecek berapa ya betul soal jawaban saya. Kemudian dibaca ya, oh ketika tahu, oh ini salah nih. Besok ketika soal yang sama gimana? Lakukan yang salah atau gimana? Lakukan perbaikan. Itu tetap dianggap sebagai bagaimana kita melakukan peniruan dengan melakukan apa? Modifikasi. Ini luar biasa buku ini. Nah, kita kembali ke bisnis kuliner. Kalau bicara bisnis kuliner, jelas Bandung nggak ada banyak lah ya gitu. Kalau mau hasil, kita dalam konsep strategi ada pilihan 2. Kalau nggak cost leaders, kalau cost leaders itu kita ngambil yang murah, tapi bukan bahan ya gitu. Atau kalau nggak kita diferensiasi, kita berbeda dengan yang lain. Bedanya dari mana? Satu, bisa dari produk yang kita tawarkan. Yang kedua dari mana? Bisa dari cara kita menawarkan. Yang ketiga dari orang yang kita kerjakan untuk menawarkan. Nah, kalau yang ditampilkan oleh Mbak Cia di situ, beliau bikin burger ya Mbak ya. Burger ya, nasi burger. Beliau melakukan diferensiasi ke produk, perbedaan ke produk. Burger, apa sih yang di dalam mindset kita? Roti, kemudian apa lagi? Si daging. Betul nggak? Yang kebayang sama orang. Tapi beliau melakukan meniru apa yang udah ada, kemudian beliau lakukan modifikasi. Dimodifikasi dengan apa? Nasi. Tapi nggak bisa juga
Ada satu cerita tangkap dari profil beliau tadi. Beliau ngambil dari asal daerah beliau. Ada dari mana nih Mbak? Dari Gorontalo. Ya. Iya. Kemudian itu yang beliau tanamkan di dalam produk tersebut. Apa? Berbeda dengan yang lain. Tadi malam saya sempat mencicip produk beliau. Memang benar, enak, tapi ketika cicip sambelnya pedes. Pedes. Ini adalah diferensiasi yang beliau tawarkan gitu. Satu. Yang kedua, diferensiasi yang beliau tawarkan adalah sisi market, pasar yang beliau sasar. Siapa yang nyangka bahwa kalau bisnis itu harus menyasar anak-anak muda gitu. Kafe-kafe mana? Menyasar anak muda kan ya? Bikin tempat yang biasa, makanan yang sukai anak muda. Tapi Mbak Cia enggak, dia menyasar kelompok masyarakat di sini yang peduli kepada apa? Kesehatan. Saya rasa bukan peduli kesehatan lagi, yang butuh makanan yang sehat. Siap, yang butuh makanan sehat biasa siapa? Siapa kira-kira? Kalau enggak yang paling tua, kalau enggak yang paling kecil, anak-anak dan orang tua. Disinilah kejelian beliau melihat bahwa par ini masih ada. Kenapa? Coba lihat. Ini adik-adik semua kan ada di rumah. Ada enggak kita punya nenek, punya kakek? Ya, saat ini penyakit orang tua tuh unik-unik lah. Penyakit orang tua unik-unik, enggak seperti orang di kampung ya. Paling sakitnya apa ya gitu. Sekarang unik dan dia butuh makanan. Sementara anaknya atau cucunya sibuk, betul? Betul. Kenapa? Sibuk kuliah, sibuk kerja, orang tuanya ke kantor kan gitu, pulang malam nggak terlayani. Ingat, tolong ingat kata-kata saya ini. Setiap bisnis itu butuh branding, betul? Ya, bisnis di awal siapa yang dipilih? Brand perusahaannya atau branding ownernya? Ownernya dulu. Oleh kenapa? Kita harus paralel ngebangun yang namanya branding kita. Itu kalau kami di GMB Entrepreneur selalu menekankan setiap siswa kami harus bikin blog. Misal maryzahendry.com. Kenapa? Situ ada GMB kan, GMB Foundation. Si Meriza ini harus naik dulu gitu daripada GMB Foundation. Ketika Meriza naik sebagai salah seorang foundernya, ini GMB Foundation juga akan ketarik. Tapi kalau GMB Foundation saya tarikin dulu berat. Siapa itu GMB Foundation gitu? Di situ kuncinya. Ya. Jadi kompetensi diri itu penting. Dan mungkin tanpa disadari Mbak Cia sudah melakukan hal itu ya, karena langsung branding beliau Cia Catering. Cia Catering ya. Iya. Ada satu yang pelajaran Mbak Cia. Iya, apa itu? Mungkin buat kita nyantai ya, beliau ngambil dance, tapi bagi saya itu luar biasa. Itu adalah cara dia untuk mendevelop bisnis Cia Catering. Iya, karena dari dance itu banyak orang yang pesan banyak teman, lebih banyak bisnis, lebih banyak pengetahuan. Betul sekali. Oke, saya butuh satu pertanyaan lagi, silakan. Ya, betul. Jadi kita apa namanya? Dijawab nanti di sesi ke. Betul? Iya. Lebih baik kita lanjut lagi. Oke, baik. Karena waktunya. Baik, para pebisnis yang ada di rumah dan yang ada di Gedung Serbaguna Universitas Sangga Buana, jangan kemana-mana, tetap di acara yang luar biasa ini. Acara apa? Nubis yang muda yang berbisnis. It's not about the money, money, money. We don't need the money, money, money. You just wanna make a world dance. Forget about the price tag. Yeah. Bubbling, bubbling, wanna make a world dance. Forget about the price tag. Yeah. Oke, masih bersama di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Baik, tibalah saatnya kita di segmen keempat, di mana pada segmen ini Coach Meriza akan memberikan konklusi. Tapi sebelumnya masih ada satu pertanyaan yang tentunya sudah dari tadi ngangkat-ngangkat tangannya, ya sudah siapkan mic-nya. Silakan sebutkan pertanyaannya dan Anda berasal dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neneng Nur Laila dari Fakultas Ilmu Komunikasi.
Saya mau bertanya, saya pernah berbisnis di bidang karena saya sangat menyukai di bidang itu, tetapi tempat saya berbisnis tapi gagal terus. Iya, hobi iya, tapi masalahnya profit yang tidak menguntungkan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbaiki? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini polanya sama ya. Betul. Polanya orang itu kalau mau sukses gagal dulu. Betul. Dan Dulu. ya, ada nyemprot. Dulu satu ya. Oke, silakan Oke. Coach Marisa. Nanti ditambah sama Mbak Cia ya, Ya. gitu karena ya. Ya. Baik para pebisnis muda di rumah maupun di Sangga Buana ini gitu. Bicara tentang apapun kita sebagai entrepreneur bisnis kita, saya selalu menekankan pada satu konsep. Ada 10 kompetensi yang harus kita miliki sebagai entrepreneur. Beberapa poin aja. Satu, knowing your business. Knowing your business itulah awal yang harus dipahami ketika apapun yang kita lakukan di bisnis. Kalau teman-teman berbisnis yang namanya bisnis kuliner, kenali semuanya dari hulu ke hilir. Misal Mbak Cia, bisnisnya adalah tadi burger nasi. Nasi burger, Nasi iya. burger. Beliau harus mengenal dari sisi apa? Sumber bahannya apa? Beras. Apalagi dagingnya. Kita harus cari tempat yang murah. Oke? Kemudian proses bisnisnya, bikin sendiri, jangan disuruh karyawan. Kemudian apa? Masarinnya. Terakhir apa? Ngatur uangnya. Itu. Saya perlu menekankan, bisnis itu UUD, create money. Bentuknya apa? TP sama dengan TR min TC. Tolong diingat. Bisnis itu adalah berhubungan dengan TP sama dengan min TC. TP adalah total profit, laba kita dapatkan. Kalau bukan laba, itu bisnis bagi saya. Itu krusial. TP ini dihasilkan oleh apa? Total revenue, penjualan kita. Yang dikurangi dengan total cost, biaya operasional. Kalau kita kelola, lanjutkan setelah kita knowing business, kita harus knowing basic management. Ini yang selalu tekankan kepada entrepreneur muda. Anda harus kuasai manajemen. Manajemen itu bagaimana kita bekerja dengan yang lain dan kita mulai dari apa? Planning, organizing, leading atau executing sampai controlling. Kenapa? Bisnis itu hitungan. Yang ketiga apa? Ingat, untuk mendapatkan P sama dengan TR min TC caranya gimana? Untuk profit gimana? Naikin R, turunin TC, betul nggak? Itu kan hitung-hitungan matematika Anda gitu. Nah, gimana caranya? Kalau kita menghitung TP, kita harus mengetahui manajemen keuangan. Itu ilmu kampus. Nggak bisa keuangan itu. Sedikit setiap rupiah itu harus dihitung. TR gimana caranya? Ini pemasaran. Jual produk kita. Lakukan promosi. Itu saya bilang tadi, kalau benar-benar bisnisnya bagus, kenalkan bisnis kita, brandingkan orangnya. Cara nurunin TC gimana? Bagaimana kita bisa mulai proses bisnisnya? Dari beli bahan baku, masuk ke rumah, masukin ke gudang, oke? Kemudian kita olah, kemudian kita simpan, kita antarkan ke konsumen, sampai ke konsumen. Terakhir apa? Kelola SDM. Jadi itu saya bilang, beruntunglah kita masuk kampus. Kenapa? Masuk kampus itu kita dapat ilmu, dan ilmu yang kita pakai di bisnis. Itu. Jadi ada beberapa kompetensi, itu poinnya. Yang terakhir, kompetensi dasar yang harus disarankan adalah bikin catatan. Bisnis itu harus tertulis. Kenapa? Ingat, kita bisnis itu tidak sendiri. Kita harus bisa bisnis dengan tim, karyawan. Karena itu butuh apa? Tertulis. Bikinlah tulisan, bikinlah SOP, Standard Operation Procedure. Gitu, Ya. Mister. Oke, Coach Marisa. Nah, mungkin dari Mbak Cia, kira-kira apa nih? Karena udah sejak tahun 2000 ya berbisnis kuliner nih, teman-teman yang tanya ini sebagian besar adalah pelaku bisnis kuliner. Ya. Kira-kira tips apa saja yang buat Betul. mereka bisa bawa pulang? Silakan, Mbak Cia. Intinya gini, kalau kita mau buka usaha baru, kita harus tahu produknya dulu. Kita mau bikin apa gitu. Kita udah bisa belum? Terus budgetnya kira-kira nyampe ya, umpamanya kita punya budget berapa. Kita mau belanja, kayak saya bikin nasi burger itu, mau belanja ikan, kita harus tahu ikannya nih harganya berapa gitu. Terus kalau kayak beras 1 kilo, jadi nasi burgernya berapa biji nasi burgernya gitu. Dengan ikan yang 1 kilo itu, jadi nasinya itu ada, kita butuh berapa kilo beras. Kalau udah jadi, kita bisa dibagikan. Jadi umpamanya 1 kilo beras itu bisa jadi 15 nasi burger gitu. 15 nasi burger. Kalau ikannya 1 kilo kan bisa jadi 30 nasi burger. Jadi kita perlu 2 kilo beras, 1 kilo ikan. Kebetulan saya bikinnya woku ikan tuna gitu. Jadi nasi burger itu jadi 30
30 burger dengan harga ikannya tuh berapa, beras berapa, nanti kita bisa kalkulasi baru kita bisa kasih harga dia berapa. Betul. Betul sekali. Riza, ini dikatakan analisa mungkin. Ya, betul. Analisis usaha ya. Betul. Jadi sebelum memproduksi, itu analisis dari kertas. Iya. Betul. Begitu ya, Coach? Itu yang saya sebutkan. Boleh di awal, boleh lakukan dulu. Lakukan aja dulu. Mulai aja dulu. Tapi ketika kita mau menumbuh kembangkan bisnis kita, mulailah menggunakan manajemen. Sadar tidak sadar, apa yang sampaikan Mbak Cia itu beliau sudah menggunakan manajemen. Khususnya apa? Satu, manajemen keuangan. Yang kedua, sadar tidak sadar, beliau sudah menggunakan namanya manajemen operasi. Proses bisnis, tahu dari mana tempat jual ikan yang murah tapi berkualitas, kalau bisa diutangin, betul nggak? Kalau bisa diutangin, nah, itu nggak bagus ya. Kemudian dia bisa ngitung 1 kilo ikan tuna bisa jadi berapa? 30 burger nasi. 2 kilo beras bisa jadi 30 nasi. Artinya benar bahwa bisnis itu fully calculated. Saya punya gambaran. Kalau kita ingin sukses, ya, kalau kita ingin sukses, mungkin kita tidak bisa melakukan sesuatu hal yang besar. Kenapa? Kita terbatas, kita sampai mahasiswa. Tapi buat teman-teman yang mahasiswa, yang masih sekolah, lakukanlah hal kecil-kecil, tapi dengan cara yang besar. Caranya gimana? Pakailah manajemen. Karena di manajemen itulah bisa mencapai tujuan bisnis kita. Apa tujuan bisnis kita? Salah satunya profit. Bagaimana profit, bisnis kita menghasilkan laba. Kedua, people, bagaimana bisnis kita memberikan manfaat buat banyak orang lain. Ketiga, planet, tidak merusak alam. Keempat, sustainability, ini tantangannya. Bagaimana berkelanjutan, minimal untuk 10 tahun ke depan. Terakhir, tumbuh dan berkembang. Bagaimana bisnis kita tuh dari skala mikro ke kecil, menengah dan besar. Itulah tantangan kita. Oh, luar biasa, Coach Marissa. Dan ulasan ini memang tidak bisa dalam satu episode dengan 4 segmen. Kita banyak belajar. Nah, bagi tadi penanya, saya punya 2 tiket di sini. 1 tiket itu GMB Entrepreneur School. Ini Anda akan belajar entrepreneur berbasis knowledge dari GMB. Sampai ketemu pada acara kita selama sebulan ini. Acara Nubis akan diwarnai oleh Universitas Sanggabuana. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dari Animate dan kita adalah di Bandung ya pastinya. Buat yang mau deket sama Animate bisa langsung follow Twitternya yaitu Animate Fans dan Facebooknya yaitu Animate 04. Dengan saya Santi Ayuwenda sebagai vokalis, Bob sebagai drummer, Taufik sebagai gitaris dan Ilyas sebagai bassis. Oke, mungkin ini lagu pertama kita yaitu namanya Terluka. Buat yang mau download lagunya bisa langsung cari aja di YouTube. Takkan pernah bisa untuk jadi milikmu, dan tak pernah bisa kau jadi kasihku. Lama ku inginkan dirimu untukku, namun kau kini